lagi ke hari Selasa di sini. Oke, ini adalah materi kita hari ini tentang long run relationship di finance ya. Jadi ternyata sebenarnya banyak variabel-variabel di finance itu dia bergerak beriringan sepanjang waktu dalam hubungan jangka panjang di sini. Nah, kalau kita ngomongin long run relationship itu kita biasanya akan membahas tentang time series di sini. Kalau kita udah ngomongin time series, pasti kita akan ngomongin tentang stationarity. Nah, kalau udah ngomong stationarity, pasti untuk mengetes stationarity-nya itu biasanya dengan cara mengetes ada unit root-nya atau enggak. Kalau misalnya ada unit root, berarti tidak stasioner. Kalau tidak ada unit root, biasanya dia stasioner. Nah, pertanyaan pertama itu adalah kenapa sih kita perlu mengetes dia stasioner atau tidak. Nah, ini ya, stationarity atau tidak stationarity dalam satu series, ini kan kita ngomongin time series ya. Kalau misalnya bukan time series, ini sebenarnya stationaritas itu nggak perlu dibahas. Di sini nggak perlu ada uji stationaritas. Tapi kalau kita udah ngebahas tentang time series atau persamaan dinamis, nah kita harus ngomongin tentang stationaritas atau uji stationaritas atau uji unit root di sini. Nah, kenapa ketika suatu data time series itu tidak stasioner, dia itu biasanya mempengaruhi behavior satu datanya, distribusi datanya. Jadi properties dari distribusi data itu biasanya akan terpengaruh. Nah, kemudian contoh lainnya nih, misalnya behavior dari datanya itu akan terpengaruh apa? Kalau misalnya ada satu shock, misalnya ada perubahan di satu variabel, nah kalau dia tidak stasioner, kemungkinan shock itu akan terus berlanjut, infinite ya, dalam jangka waktu yang tak hingga. Kalau dia tidak stasioner. Nah, kemudian kalau untuk data yang tidak stasioner, kalau kita melakukan regresi, dia itu akan ada yang namanya spurious regression. Nah, spurious regression itu apa sih contohnya? Jadi terkadang kalau satu regresi dia itu punya R-square yang sangat tinggi. Nah, kemudian ketika kita melihat R-square yang sangat tinggi itu, biasanya itu kita akan curiga ini tuh benar-benar regresi yang benar atau hanya spurious regression di sini. Nah, karena kalau misalnya terjadi spurious regression di sini biasanya untuk uji T-nya, uji signifikansinya itu dia banyak yang misleading. Jadi hasilnya itu tidak valid untuk yang uji T-nya. Nah, kemudian, ini nih di sini. Kalau misalnya satu variabel itu tidak stasioner, nah kita nanti bisa dibuktikan nih bahwa standar assumption untuk asymptotic analisisnya itu nggak valid nih yang saya sebutin tadi ya. Nah, ini kan biasanya kalau kita ngecek signifikan atau tidak, kita akan menggunakan distribusi T ya. Di sini. Nah, distribusi T-nya ini tidak mengikuti distribusi T yang normal di sini. Nah, kalau misalnya tidak mengikuti distribusi T yang normal, nah berarti kita akan pada pengambilan keputusan yang tidak valid di sini. Kemungkinan kita salah menolak H0 atau harusnya kita mereject H0 tapi kita tidak mereject H0. Tapi kebanyakan sih sebenarnya kita lebih sering menolak H0 di sini. Nah, ini dia ya. Tadi kalau misalnya data tidak stasioner, dia kemungkinan besar itu akan selalu berada di R-square yang tinggi di sini. Bahkan ada satu titik di mana R-square itu sampai sekitar 90% di sini. Nah, kemudian untuk T statistiknya, untuk T statistik umumnya, T statistik yang normal itu hanya 5% yang nilainya itu di atas nilai 2 ataupun di bawah nilai minus 2. Jadi 5%. Totalnya. Nah, kalau di sini lihat aja nih. Bukan cuma 5% yang di atas 2. Nah, nilainya kan tinggi-tinggi banget nih di sini. Kalau nilai T tinggi itu biasanya kita akan selalu berhasil menolak H0 di sini.
Nah, jadi kalau misalnya kalian tetap pakai data yang tidak stasioner, berarti ujinya itu lebih sering tidak valid sebenarnya. Nah ini dia, dua tipe dari non-stasionaritas itu apa? Yang satu random walk with drift, yang satu lagi adalah deterministic plan. Nah, kalau kalian lihat di sini persamaannya kan, ini kan ada dynamicnya kan yang YT-1 ini. Ini adalah with drift. Driftnya itu ada yang di sini nih, drift ini. Jadi, nah di sini ya. Kemudian kalau tren itu berarti tren itu kan karena waktu. Nah, berarti di sini YT-nya itu adalah alpha plus beta T nih. Beta T ini nih yang merupakan trennya di sini. Nah, UT-nya ini adalah errornya ya. Nah, UT-nya ini terdistribusi sama ya, IID. Nah, kalau misalnya di sini, kalau kalian lihat di sini kan, ini kan ada semacam koefisien ya di sini. Kalau ini kan tidak ada koefisiennya. Nah, kalau misalnya kita generalisir, di sini akan ada muncul koefisien di sini. Nah, koefisiennya itu nih lambangnya seperti ini nih. Nah, kalau misalnya kalau ini tetanya ini lebih dari 1, bukan teta ya bacanya ini ya. Kalau teta tuh garis horizontalnya di tengah, ini kan vertikal nih. Nih kalau ini koefisiennya lebih dari 1, nah biasanya dia itu akan nih, kalau misalnya YT itu sama dengan YT minus 1 lebih dari 1, ini berarti kan semakin lama pasti nilai YT ini akan semakin besar kan, karena dia akan selalu lebih tinggi dibandingkan nilai YT minus 1, nilai YT 1 periode sebelumnya. Nah, makanya di sini ada explosive proses namanya. Tapi umumnya eksplosif ini bisa kita abaikan. Kenapa? Biasanya di data economics dan finance itu sangat amat jarang yang ininya lebih dari 1 di sini. Nah, kemudian secara intuitif ini shock dalam sistem itu biasanya tidak mungkin persisten, tidak mungkin selalu ada setiap waktu. Nah, kalau dia seperti ini kan, dia pasti ada setiap waktu, karena semakin lama dia akan semakin tinggi nilainya. Nah, makanya kita akan mengabaikan yang lebih dari 1. Kita akan fokus ke yang sama dengan 1, atau misalnya nanti dia akan kurang dari 1 di sini. Kalau kalian ingat, kita balik lagi nih, AR1, autoregressive 1. Nah, autoregressive 1 itu kan sebenarnya kalau dimodelkan kan seperti ini nih. Nah, no drift ya. Ini yang saya bilang tadi nih, kalau ini adalah driftnya, random walk with drift. Tapi kalau misalnya nggak ada drift itu berarti prosesnya seperti AR1 saja. Nih. Nah ini berarti untuk YT-1-nya ini YT-2. Ini YT-2 berarti ini YT-3. Nah sekarang kita substitusi nih yang persamaan 3 ini. Nah kita substitusi YT sama dengan ini, berarti YT-1 nya diganti ya. Ini YT-1 diganti sama ini. Nih. Kemudian ini di expand, di sini hasilnya seperti ini. Ini kuadrat, ini berarti ada option ini. Nah, kemudian kita substitusi lagi nih yang YT-2-nya. Nih YT-2-nya berarti YT-3 tambah UT-2 yang ini ya. Nah, berarti sekarang menjadi seperti ini. Nah, kan kalau seperti ini udah kelihatan ya polanya ya. Nah, polanya berarti untuk YT, ini itu sama dengan koefisiennya dikuadratkan sampai lag yang dia terpengaruh. Ditambah ini. Kan kalau yang kelihatan kan ini kan polanya sama nih. Mau dia YT untuk YT-1 diganti jadi YT-2 atau diganti YT-3, ini tetap T-1 dan UT. Ini T-1 UT. Jadi ini kita munculkan lagi nih. T-1 ini ada UT. Nah, untuk ininya dia kan kalau untuk yang 3 ini adalah 2 atau 3 minus 1 di sini ya. Nah, ini berarti nanti kalau misalnya ada, nah ini ada lagi nih di sini nih, ini kuadrat, ini pangkat 3, ini adalah sampai yang pangkat T di sini ya. Ini UT di sini. Nah, ini kalau misalnya kita jabarkan gitu, kita nggak hanya sampai 3, sampai T besar di sini terlihatnya. Nah, berarti kita akan punya 3 case di sini. Kalau misalnya ini kurang dari 1, nah ini akan mendekati 0 karena nilai T-nya itu tak hingga di sini. Kalau misalnya ini.
Ini ya, ininya kurang dari 1 dipangkatin dia akan mendekati 0 nantinya. Nah, kalau misalnya sama dengan 1, berarti ini pangkat T itu akan sama dengan 1 untuk semua nilai T. Nah, jadi shocknya ini akan ada terus. Nih, shocknya kan di sini kan terlihat ya. Nih, sama di sini. Nah, shocknya akan ada terus. Nah, nggak menghilang di sini. Jadi kita akan mendapatkan YT sama dengan Y0 di sini. Karena kan sama dengan 1 tuh. Jadi akan ada terus ya sama aja berarti YT sama dengan Y0. Sisanya adalah si UT-nya ini. Sigma UT-nya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kalau kita lihat persamaan ini di mana YT itu sebenarnya Y0 ditambah dengan jumlah dari infinite ini. Pas shock ini infinite kan infinite nih jumlah pas shock di sini. Kalau di sini lebih dari 1, nah kalau lebih dari 1 kan berarti kan kalau di pangkat 3 atau pangkat 2 itu kan akan semakin lebih tinggi kan di sini kan. Nah, itu tadi nggak kita bahas ya karena data-data keuangan itu biasanya tidak lebih dari 1 untuk koefisiennya. Nah, di sini kita balik lagi nih ke tadi yang random walk with drift di sini. Kemudian ada yang trend stationer di sini. Nah, ini yang 2 ini kita akan membutuhkan treatment yang berbeda untuk memaksakan dia itu datanya itu stationer. Kalau untuk yang second case yang ini yang untuk trending ini, trend stationary process ini kita itu bisa melakukan detrending aja. Nah, ini kan kita bisa juga menyatakan dia deterministic non-stationary. Nah, ini kan T nih di sini ya, tidak T-1. Nah, ini kita kalau mau menstasionerkan ini kita cukup dengan cara detrending ini. Jadi nggak perlu cara ekonometrik. Detrending aja, jadi misalnya kita damikan aja untuk T tertentu. Jadi hilang nanti trending proses itu. Jadi akan menjadi stationer. Nah, untuk yang kasus pertama, yang ini, yang random walk with drift ini, nah ini namanya ada stochastic non-stationarity. Nah, ini ya. Jadi ini adalah stochastic non-stationarity. Nah, misalnya kita simbolkan nih delta YT sama YT minus 1 di sini. Dan LYT ini sama dengan YT minus 1 di sini. Jadi kita bisa taruh nih ke yang di sini ya. Berarti 1 min L kali YT sama dengan YT minus LYT atau YT minus 1 di sini. Nah, jadi sekarang kita nih yang 1 ini kemudian kita hilangkan YT minus 1-nya di kedua sisinya. Nah, berarti di sini terpindahkan ke sini ya. YT minus 1 sama dengan mu plus UT. Di sini mu plus UT. Nah, delta YT di mana YT minus 1 ini kan adalah delta YT kan? Sama dengan mu plus UT di sini. Nah, jadi untuk memaksakan dia untuk menjadi stasioner, kita akan ini mendiferensinya sekali. Nah, makanya biasanya untuk data yang tidak stasioner di tingkat level, biasanya kalau kita cek dia stasioner di tingkat difference pertama, first difference itu biasanya dia sudah stasioner. Umumnya seperti itu ya. Nih, dia ini walaupun tren stationary dan different stationary itu dia trending over time, tapi correct approach-nya itu harus kita gunakan untuk setiap kasusnya. Tadi misalnya kalau kita untuk yang day trending ini ya, untuk yang ini kita bisa lakukan day trending. Tapi sebenarnya day trending ini pun kita harus benar-benar pas menggunakan, nggak asal day trending. Untuk yang ini kan kita bisa pakai dengan metode first difference. Nah, kalau untuk yang first difference, untuk yang trend stationary series, dia akan meremove non-stationarity-nya, tapi biasanya akan muncul MA-nya, moving average satunya. Nah, misalnya seperti ini kan yang day trending yang ini ya, untuk yang random walk biasa, random walk enggak yang pakai drift di sini ya. Nah, ini T-1-nya sama dengan alfa tambah beta T-1 plus UT minus 1. Nah, berarti delta YT itu
sama dengan beta tambah UT dikurangi UT minus 1 di sini. Nah, inilah yang memunculkan moving average 1 di sini ya. Kan moving average 1 kan dia kan dipengaruhi oleh error satu periode sebelumnya kan. Ini nih, makanya dia disebutkan di sini kita akan memunculkan moving average 1. Nah, kalau untuk yang series yang stochastic trend, kalau misalnya kita tidak bisa meremove non-stationaritasnya nih. Nah, kalau kalian lihat ini ya, delta YT sama dengan alpha 0 ditambah alpha 1T ditambah ini minus 1 YT minus 1 plus UT. Nah, ini kan ada di sini ya. Nah, sekarang yang akan kita fokuskan itu lebih ke arah yang non-stationarity model, karena yang stochastic non-stationarity model. Yang kita akan fokuskan yang kasus yang pertama ya, yang YT minus 1 ini. Nah, kalau misalnya datanya dikatakan stasioner, biasanya dia akan mengikuti white noise process nih. Seperti ini nih grafiknya. Jadi dari pengamatan mata itu dia akan berkisar di angka 0 ini. Nah, dia akan naik turun di sekitar titik Y sama dengan 0. Nah, kalau yang random walk with drift atau random walk itu dia akan seperti ini nih. Nah, ini random walk biasa, dia akan semakin menjauh dari nilai 0. Kalau random walk with drift, dia karena ada tambahan drift, jadi dia akan lebih tinggi. Nah, kalau ini deterministik nih, yang bukan stokastik proses. Nih, yaitu karena munculnya itu karena ada tren waktu ya saja. Nah, seperti ini ya. Nah, terlihat ya bedanya kalau dari gambar grafik yang untuk yang non stasioner itu dia nggak deket sama nilai nolnya. Untuk yang non stasioner, nah ini ya, kalau kita balik lagi tadi YT sama dengan YT minus 1 plus UT, delta YT sama dengan UT ya. Nah, di sini kan kita akan menguji nih, dia punya unit root atau enggak di sini. Makanya kita di sini kita akan menggunakan ini nih, differencing ini nih, lag operator ini. Kalau misalnya dia tidak stasioner, nah berarti YT-nya itu akan kita difference D times. Jadi kalau misalnya sekali, ya berarti difference 1 kali atau difference 2 kali. Tapi biasanya cukup dengan difference 1 kali. Nah, untuk menjadi stasioner. Kalau misalnya dia sudah stasioner di level 1, berarti ini YT sama dengan I, ini D-nya itu adalah 1 di sini. Nah, di sini jika YT itu stasioner di tingkat difference, nah umumnya biasanya delta YT pun dia akan difference di tingkat level. Nah, dibedain ya, kalau YT difference di 1, ini delta YT itu akan stasioner di tingkat levelnya. Nah yang inilah kita sebut dengan stationary series. Sementara yang di sini dia mengandung unit root di sini. Nah ini bagaimana cara kita mengetes unit root di sini? Nah ini ada uji. Nah, ujinya adalah oleh Dickey Fuller di sini. Nah, dia akan mengetes null hipotesisnya adalah nih delta ini sama dengan 1. Nah, jadi kalau misalnya dia sama dengan 1, nah berarti dia punya unit root. Kan dia kan akan shocknya akan ada terus. Jadi, kalau misalnya H0-nya mengandung unit root, berarti H1-nya itu adalah series itu stasioner, di mana ininya koefisiennya itu kurang dari 1 di sini. Jadi di sini kayak uji searah ya di sini ya. Nah, kemudian ini kita generalisir nih, kita ganti nih koefisiennya dengan tanda ini nih di sini. Nah, karena dia sama dengan 1, berarti kita mau ngetes apakah ini sama dengan 0 di sini. Karena ini dikurangi 1 sama, jadi si koefisien yang di sini itu sebenarnya ada theta minus 1. Bukan theta ya, nanti saya cari ini apa penyebutannya.
Kan theta aja kita sebut ya biar gampang. Ini karena kalau dia 1 berarti mengandung unit root 1 kurang 1 sama dengan 0 kan di sini. Makanya dia akan mengecek apakah dia ini sama dengan 0 atau tidak. Nah, ini dia pengetesannya ya di sini ya, YT-1 plus UT. Ini adalah tes untuk apakah dia random walk, tidak ada drift ya, driftnya kan ada mu di sini. Against alternatifnya apakah dia hanya auto regressive proses sebenarnya. Kalau dia 1, ini kan 1, nah berarti dia non stasioner. Kalau dia kurang dari 1, ini AR, auto regressive. Nah, ini adalah random walk dengan drift di sini. Ini kan ada driftnya di sini. Ini driftnya. Kalau di sini kita akan mengetes apakah dia random walk against ini AR1 with drift dan time trend. Driftnya mana? Driftnya yang ini AR1-nya, ini adalah trendnya. Ini ada tes Dickey Fuller untuk mengetes apakah dia stationer atau tidak. Nah, ini nggak perlu lah ya kita bahas yang di sini. Ini intinya kalau misalnya Dickey Fuller tes statistiknya itu dia rumusnya seperti ini. Ini mirip sama tes statistik biasa kan. Kalau tes statistik itu kan dia kan si betanya kurangin 0 dibagi dengan standar errornya. Nah, ini karena betanya lambangnya seperti ini, berarti beta cap-nya akan seperti ini. Nah, untuk DF test ini, dia itu nilai untuk critical value-nya itu mirip sama tes statistik, tapi agak berbeda sedikit. Nah, kalau misalnya tes statistik itu untuk yang 5% itu kan dia kan sekitar minus 19 atau minus 196. Nah, kalau di sini kan dia 5%-nya itu minus 286. Kalau dia tidak ada tren, tapi kalau ada tren ada minus 3,41. Nah, kita akan mereject H0 kalau misalnya nilainya ini lebihnya itu gini, kalau minus 2 berarti lebih negatif, berarti minus 3. Nah, itu kita bisa mereject. Kalau ini minus 3,4 berarti minus 4. Misalnya ini ya, more negatif than vertical value. Nah, itu baru bisa kita mengatakan bahwa datanya stasioner. Nah, itu uji yang pertama, namanya Dickey Fuller. Nah, tapi ternyata tes Dickey Fuller itu dia hanya valid ketika errornya itu white noise. Nah, kalau misalnya dia tidak white noise, uji Dickey Fuller itu akan kurang valid. Nah, biasanya si UT ini, si errornya itu dia akan berautokorelasi di sini. Nih ya, kalau dia akan berautokorelasi, berarti kan dia nggak white noise nih di sini. Dia ada autokorelasi dengan dependent variabelnya yang tidak dimodelkan. Nah, gimana nih caranya supaya tadi kekurangannya bisa kita atasi? Nah, kita tambahkan di sini, kita menggunakan lag sampai pi. Jadi beberapa lag sebelumnya. Nah, jadi tadi yang tadi kita ngetes cuman ini dan UT kita tambahkan nih yang di sini nih. Ada lag-nya dari delta YT min I-nya. Nah, sampai berapa ininya? Sampai lag ke berapa? Kan itu kan yang sebenarnya kita akan tanyakan. Nah, biasanya kalau kita menggunakan lag-nya itu, kita lihat di sini. Nah, ini kan menanyakan optimal number lag-nya berapa. Nah, biasanya ada 2 cara. Menggunakan frekuensi data. Misalnya kalau data bulanan berarti kan 12. Data kuartal kan 4. Nah, kalau harian apakah 365? Nah, itu juga masih menjadi pertanyaan. Kayaknya tidak. Kalau ke 365 itu akan ke banyak. Atau kita bisa menggunakan information kriteria yang tadi, yang biasa kita lihat di Ifuse, Akaike, kemudian Hanan Quid, SIC. Nah, kita gunakan kembali information kriteria tersebut. Nah, sekarang tadi kita belum membahas tentang adanya integration. Nah, sekarang kita akan melihat nih, mungkin nggak sih ada integrasi? Integrasi itu kayak pergerakan bersama antar dua variabel. Kalau kita lihat di sini kan delta YT sama dengan ini ya, koefisien YT-1 plus T. Nah, kita mau ngetesnya kan ini 0 atau enggak. Di mana ini 0 atau enggak, di mana yang si koefisien ini adalah 1 min tetanya tadi kan. Nah,
Ini kalau misalnya kita mereject H0 berarti kita bisa bilang bahwa dia tidak punya unit root atau dia stasioner. Tapi gimana kalau kita tidak mampu mereject H0, apakah series itu mengandung unit root? Nah, tidak ya jawabannya. Jadi kita harus ngecek lagi kalau misalnya terdifference di order 2, difference-nya 2 kali. Nah, kita bisa nggak sih reject? Nah, kalau kita tidak bisa mereject, nah jadi kita ngetes nih. Nah, kita ngetes nih. Tadi kan kalau yang terdifference tingkat pertama, ininya YT-nya itu ini 1, ini 0. Kalau tingkat 2, ini 2, ini 1. Nah, kita akan continue terus tes kita itu sampai kita bisa mereject H0. Jadi kalau misalnya kita tidak mampu menolak H0, bukan berarti kita menerima H1, tapi kita harus expand hipotesis tes kita sampai kita bisa mereject H0 di sini. Nih ya, kita akan regress nih. Ini kan difference tingkat 2 ya, difference tingkat 2 terhadap delta YT tingkat 1. Kalau yang sebelumnya kan kita karena dia difference 1 kan YT minus 1. Kalau tingkat 2 berarti di sini ini ada 2, ini YT minus 1. Nah, sekarang kalau kita ngetes ini delta YT itu apakah dia stasioner di tingkat 1, sebenarnya kita cara tesnya itu ekuivalen sama dengan cara kita mengetes apakah dia stasioner di tingkat difference 2. Nah, itu kalau ADF, augmented diffuser. Nah, pilih pelonnya ini sebenarnya ada tes lain. Kalau kalian lihat di IFUS kan ada tuh diffuser, augmented diffuser atau ADF, kemudian ada pilih pelon. Nah, pilih pelon di sini sebenarnya untuk mengetes stasionaritas dia juga mirip ya dengan ADF tes ini. Tapi dia ada automatic correction untuk DF prosedur, untuk dia memperbolehkan adanya autokorelasi residualnya ini. Biasanya tes untuk pilih pelons ini konklusinya kalau dia tolak atau tidak menolak H0 itu sama dengan ADF tes di sini. Tapi karena pilih pelons ini kompleks, jadi nggak begitu kita ajarkan di sini. Langsung ke tes, ada satu lagi nanti KPSS. Nah ini ya, kritiknya itu adalah nih power testnya itu low ketika ini ya small sample size di sini. Nah, jadi kita kalau misalnya sampel size-nya kecil untuk melakukan tes ini biasanya kita akan kesulitan. Jadi powernya itu nggak kayak bisa valid lah untuk memutuskan apakah itu datanya stasioner atau tidak di sini. Misalnya seperti ini nih. Kalau misalnya ini 1, ini 0,95. Kalau untuk yang untuk yang sampel size-nya kecil, nah mungkin kita akan sama nih keputusannya kalau misalnya sampelnya kecil. Padahal kalau seperti ini harusnya H0-nya kita tolak karena kan dia sebenarnya tidak sama dengan 1 ya di sini. Nah, ini kalau kalian ingat tadi mana ya H0-nya? Nih, kan H0-nya si Vicky Fuller itu gini ya, seriesnya ada unit root. Nah, yang H1-nya seriesnya stasioner. Jadi, kita berharap bisa menolak ini nih. Nah, ada satu lagi, kalau untuk yang augmented Vicky Fuller sama Pilperl juga sama tuh hipotesisnya. Kalau yang ini, yang tes selanjutnya, nih, adalah si KPSS nih, Kwiatkowski, Phillips, Smith, dan Sin di sini, tahun 92. Makanya di sini disebutkan ujinya KPSS. Nah, dia dibalik tuh untuk hipotesis nolnya, di mana hipotesis nolnya ada stasioner, hipotesis satunya tidak stasioner. Jadi kalau misalnya kita gagal menolak H0, ya udah berarti datanya stasioner. Jadi kita nggak perlu kayak melakukan uji lagi untuk difference tingkat 2, uji lagi pada difference tingkat 3 sampai kita bisa meyakinkan bahwa datanya stasioner di sini. Nah, biasanya hasilnya itu akan sama, mau menggunakan ADF augmented diffuser atau Pilperl atau KPSS ini akan sama hasilnya. Nah, ini ini kan dibalik ya, dibalik ininya untuk H0 dan
satunya. Ini 4 possible outcome-nya. Reject H0, tidak reject H0, tidak reject H0, reject H0, kemudian reject H0, ini reject H0, tidak mereject H0, tidak mereject H0 di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi kointegrasi nih? Biasanya di kebanyakan kasus, kalau kita mengcombine dua variabelnya itu terintegrasi order 1, different sekali. Nah, biasanya kombinasinya itu akan nih terintegrasi ini different 1. Jadi akan stasioner juga di level 1 di sini. Nah, jika kita combine variabel dengan ininya ya, dengan melakukan difference ya, untuk mendapatkan integrasi ini, kombinasi dari ini order integration ini akan sama dengan yang paling tinggi. Apakah terintegrasi atau terdifference 1, 2, 3 yang paling tinggi yang akan kita pakai di sini. Nah, kalau kita combine, ini kan kita memunculkan nih ZT nih, ada variabel baru ZT, di mana ZT itu adalah gabungan dari beberapa XIT di sini. Nah, berarti si ZIT ini dia akan terintegrasi stasioner itu pada maksimum DI-nya, difference maksimum dari X-nya ini. Difference 2, 3 yang membuat dia stasioner. Nah, sekarang kita rearrange yang di sini ya. Nah, ini XIT sama dengan beta I XIT plus ZT di sini. Di mana ZT kan sebenarnya kan gabungan dari X1T dengan yang X ini, tapi ZT-nya sekarang dipindahin. Nah, kita ganti nih BI-nya ini, beta I-nya seperti ini, di mana ZT-nya ini. Jadi dibagi dengan alfa I semua, alfa 1 semuanya. Nah, berarti kan akan menghasilkan regression equation kan di sini. Ini kan kayak regression equation juga kan di sini ya. Nah, sekarang si disturbance-nya atau error-nya itu akan memiliki properties yang tidak kita inginkan biasanya. Nah, di mana ZT-nya itu dia akan non-stationer dan dia akan berautokorelasi. Nah, jadi kita mau lihat nih, mau memastikan agar dia ini properties dari error-nya itu stasioner. Nah, ini stasioner ya, I0 ini. Jadi bagaimana itu pada kondisi yang seperti apa akan terjadi seperti itu. Gabungan dari XI-nya, di mana XI ini akan stasioner di tingkat difference tertentu yang kita inginkan, si error-nya ini akan stasioner di tingkat level. Nah, ini penjelasannya ya. Penjelasannya kayaknya ini juga kalau kita pelajari nanti kalian juga akan pusing terus lupa juga sebenarnya. Yang akan kita perhatikan kan lebih ke arah if-use-nya ya. Jadi kita akan beberapa akan kita skip dulu. Nah, ini adalah intinya kalau untuk ini keadaan seperti ini, kita akan ketemu yang namanya keadaan kointegrasi. Jadi semua nilai X ketika kita gabungkan yang tadinya dia terdifference dengan errornya si ZT ini, errornya ini kita kan pengen dia white noise ya di sini. Jadi kita pengen dia itu white noise, lalu berarti dia kan stasioner di tingkat level. Di sini terjadilah kointegrasi. Nah, kointegrasi inilah yang dilihat sebagai long term relationship. Jadi ada hubungan jangka panjangnya atau enggak sih sebenarnya? Nah, kalau misalnya terjadi kointegrasi, ini berarti ada hubungan jangka panjangnya. Jadi pergerakan satu variabel X dengan pergerakan variabel yang lain itu ketika di-combine, dia itu akan menghasilkan pergerakan bersama dengan error yang white noise, yang stasioner di tingkat level. Nah, contohnya apa nih kalau di keuangan spot dan futures. Kemudian ini relative price dan exchange rate, equity prices dan dividends di sini. Pasti ya kalau equity prices ini dan dividennya kan bergerak bersamaan kan, dividen kan tergantung juga dengan kinerja perusahaan. Equity prices juga tergantung pada kinerja perusahaan. Jadi dia akan bergerak bersama jangka panjang di sini. Nah,
kalau ada kointegrasi di sini, nah kita harus melakukan correction di sini, error correction model. Jadi akan kita tambahkan error correction model di sini. Nih ya, misalnya konsep non-stationarity, di sini nih, konsep non-stationarity kalau kita misalnya kita stasionerkan di first difference di sini. Nah, problemnya itu adalah kalau dia pure first difference, dia itu tidak mempunyai long run solution atau long run relationship-nya juga tidak ada di sini. Ini balik lagi nih ke persamaan awal yang kalau kita mau ngecek dia stasioner atau enggak di sini. Nah, kalau misalnya first difference di sini, nah ini tidak ada hubungan long run-nya di sini. Nah, ini kita lihat ya, YT sama dengan YT-1, XT sama dengan XT-1 sama dengan X nih. Kalau dia ada YT itu kita lihat jangka panjang, nah sebenarnya difference terms-nya itu akan sama dengan 0 di sini. Nah, sehingga delta YT-nya itu sama dengan 0. Kenapa kalau jangka panjang? Kalau jangka panjang kan biasanya nilai itu sudah stabil. Kalau nilai stabil, jadi kita anggap di sini YT sama dengan YT-1 sama dengan Y. Nah, kalau sama ini semua sama dengan ini, berarti delta YT-nya sama dengan 0. Delta XT-nya juga akan sama dengan 0 di sini. Ini kita mau ngecek gimana kita error correction model yang tepatnya seperti apa, atau ada nggak sih terjadi error correction model atau sebenarnya hubungan first difference biasa. Nah, kita tambahkan nih di sini nih, ini kan sebenarnya kointegrasinya kan YT-1 dan XT-1 ada si beta 2-nya. Ini adalah yang correction term-nya untuk memperbaiki hubungan jangka panjangnya di sini. Nah, di sini berarti kita lihat di sini, kalau YT dan XT-nya berkointegrasi dengan co-integrating coefficient ini, lalu dia akan stationer di tingkat level di sini. Walaupun sebenarnya si Y dan X itu sendiri dia hanya stasioner di tingkat difference 1. Nah, kalau seperti ini kita bisa regress menggunakan OLS biasa di sini. Nah, ada beberapa cara nih untuk mengecek kointegrasi. Ada Engel-Granger, ada Johansson, ada Engel dan Yo nanti ya di sini. Nah, sekarang kita lihat nih, kita modeling untuk yang equilibrium correction-nya. Nah, ini kan yang persamaan biasa ya. Kalau misalnya kita YT dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel X di sini. Nah, berarti UT-nya itu harusnya dia stasioner di level. Nah, kalau variabel YT, X2, dan sampai X ke K itu dia berkointegrasi. Nah, jadi kita mau ngecek nih, kan yang harus dipastikan ada kointegrasi atau enggak kan UT-nya ini kan, apakah UT-nya itu dia stasioner di level. Kalau untuk mengetes stasiun tingkat level, berarti kita bisa menggunakan apa? Uji Dickey-Fuller ataupun augmented Dickey-Fuller. Bukan modelkan YT-nya, delta YT, tapi delta UT. Karena yang mau kita cek kan adalah errornya. Nah, sama juga nih persamaannya seperti ini. Berarti yang kita mau uji adalah si koefisien yang di sini. Kalau misalnya dia stasioner di tingkat level, berarti terjadi kointegrasi di sini. Ini Engel dan Granger di sini nih. Nah, kita bisa juga menggunakan Durbin-Watson test ataupun Philip-Perren test untuk non-stationarity UT. Tapi jarang sih ini kita biasanya pakai metodenya itu adalah Johansson, enggak Engel-Granger ataupun Engel dan Yo di sini. Nah, ya H0-nya adalah unit root di co-integrating regression residual. Residualnya kan kita ujikan. H1-nya itu adalah dia adalah stasioner. Kita harus menolak ini. Kalau gagal menolak ini bukan berarti H1 nih. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya sebenarnya kita harus memodelkan terlebih dahulu untuk persamaan YT-nya. Setelah YT kita dapatkan, kita akan dapat si UT-nya. UT-nya itu yang nanti kita akan cek di sini. Ya. Yang namanya kointegrasi berarti kan
dia itu ada difference dulu kan ya. Jadi kita harus pastikan dia itu tidak stasioner di tingkat level. Pastikan. Kemudian setelah ternyata dia tidak stasioner tingkat level nih difference ya. Kita mengestimasi kointegrasinya menggunakan OLS. Kita save residual cointegratingnya yang ini, UT-nya kita kasih cap di sini karena perkiraan ya. Lalu kita tes apakah si UT-nya ini dia stasioner atau tidak. Nah, ini dia yang pertama yang setelah kita melalui level tahap 1 ini, nah berarti sekarang kita ambil nih si UT yang di sini kita regress kembali ke delta YT. Nah, itu adalah metode si Engel dan Granger ini. Kalau misalnya, ini adalah kekurangannya ya. Nah, ini kalau kekurangannya apa? Unit dan cointegration testnya itu low power di finite sample. Ini sama kayak kekurangannya di Kepler di sini. Nah, kemudian kita dipaksakan untuk men-treat variabel itu sama. Nah, jadi kita harus specify mana yang Y, mana yang X di sini. Nah, ini kekurangannya kan diobati dengan si Johansen di sini. Nah, di sini juga kita nggak bisa melakukan hipotesis testing dengan actual co-integrating di estimated stage 1. Yang stage 1 ini kan sebenarnya belum terlihat co-integrating ya di sini ya. Nah, sini. Problem 1 karena dia small sample ya udah kita bisa tambahkan sampel. Nah, problem 2 kita bisa pakai Johansen. Problem 3 kita bisa pakai Engel dan Yo ataupun pakai Johansen. Nah, karena Johansen ini bisa untuk treatment problem 2 dan 3 berarti biasanya kita akan pakai Johansen di sini. Nih, ini ada Engel dan Yo 3-step method. Kita skip dulu saja ya. Kita akan ke Johansen. Nah, Johansen ini dia kelebihan satunya lagi adalah dia tidak mengharuskan kita treatment mana yang dependent, mana yang variabel, mana yang independen, mana yang dependent, karena dia akan menggunakan ini vektor autoregresif kan. Kalau vektor autoregresif itu kan dia akan saling simultan di sini. Nah, ini adalah cara mengetes si Johansen-nya. Tapi daripada kita membahas matriks-matriks ini juga akan sulit ya membacanya, kan sudah dimudahkan dengan tools Ifuse, kita langsung ke Ifuse-nya saja. Sebentar ya. Oh, ini dia. Nah, jadi kalau kalian lihat tadi, untuk error correction model itu diperlukan untuk memperbaiki hubungan jangka panjang. Tapi dia tetap pakai metode VAR di sini. Jadi nanti nama metodenya itu VAR-VECM, vector autoregressive vector error correction model. Ini akan saya tampilkan terlebih dahulu Ifuse-nya. Di Ifuse akan saya pakai data sebelumnya ya. Data yang currency. Ini saya close dulu. Saya close dulu. Ini dia. Kan kemarin waktu kita belajar VAR, pakainya yang mana ya VAR itu? Nih, kita pakai return USD, return pound sterling, Japanese yen, sama Australian dollar. Yang kita pakai return ya. Nah, kalau sekarang yang akan kita cek itu bukan return di sini. Yang akan kita cek itu benar-benar nilai asli dari mata uangnya. Jadi pertanyaannya sekarang ini adalah apakah pergerakan mata uang USD, kemudian apalagi ya, pound sterling, Hong Kong dollar sama JPY itu dia sebenarnya ada hubungan jangka panjangnya. Dia bisa bergerak bersama dalam jangka panjang di sini. Atau sebenarnya hanya hubungan jangka pendek. Kalau VAR kan hanya membahas hubungan jangka pendek sebenarnya. Ini akan kita ini ya kita modelkan. Sebentar ya. Oh, ini nggak full ya. Saya fullkan dulu ya di sini Ifuse-nya. Ini ya.
close lagi. Nah ini seperti biasa ya, ini Japanese-nya, lalu ini USD, lalu ini dan ini. Jadi ini bukan data return ya, benar-benar data currency-nya. Kita klik kanan, setelah kita klik kanan kita open as group. Nah, ini ya. Jadi dibanding kalian ngecek satu-satu, kalian bisa langsung ngeceknya serentak. Nah, apa yang harus kita lakukan seperti biasa untuk pemodelan time series, kita pasti ngecek apakah dia stasioner atau tidak di sini. Nah, kita cek stasionaritasnya ya. Ini seperti biasa unit root test. Kita cek level dulu. Kita cek di tingkat level, kita oke. Lihat ya di sini ya. Kita gagal menolak H0. Sementara H0-nya itu apa? Ada unit root, ada unit root di sini. Yang dimunculkan apa nih? ADF, PP, Philip Parent, sama Levin di sini. Levin nggak kita pelajari ya. Nah, kalau dia tidak stasioner, nah kita harus ini cek dulu. Tadi kan kalau untuk ADF itu kita harus cek lagi difference satu, apakah dia sudah stasioner atau tidak. Jadi kita harus sampai menolak H0-nya. Sekarang kita view lagi unit root test. Ini first difference. Oke. Nah, begitu tingkat first difference, semuanya ini menyatakan bahwa tolak H0. Kalau tolak H0 berarti tidak ada unit root. Berarti datanya sudah stasioner. Nah, ini berarti datanya sudah stasioner ya. Nah, sekarang barulah kita bisa mulai dengan pengujian apakah sebenarnya kita cukup var atau harus FACM. Kalau kemarin kan kita bahasnya di var ya. Sekarang kita akan uji nih var atau FACM. Tapi sebelum saya lupa ya, kan kemarin tuh pas saya ngajar var itu kan saya bilang sebenarnya di var itu ada uji satu lagi. Cek di sini. View leg structure. Ini dia, atau paling gampangnya lihat ini deh. Nah, ini dia. Jadi kayak uji stabilitas var. Kemarin kan saya lupa. Saya lupa ini uji terakhirnya itu apa. Uji terakhirnya var itu kita lihat nih stabilitas var-nya. Nah, kalau misalnya ini titik-titik di sini tidak ada yang di luar ini garis ini, berarti var-nya itu sudah stabil. Ini kalau dari grafik. Kalau dari nilai ini seperti ini. Dia tidak ada yang nilainya 1. Nih ya, var satisfy stability condition. Nah, ini dia kata-kata ini nih. Jadi kalau kita sudah uji var, ingat jangan lupa ada yang namanya ini uji terakhirnya, uji stabilitas. Teman saya lupa tuh. Sekarang balik lagi ya ke sini ya. Yang kita cek adalah pergerakan mata uangnya, bukan return-nya. Nah, oke, apalagi itu JPY, USD, GBP, HKD ya. Nah, klik kanan seperti biasa open as var. Nah, atau kalau nggak seperti ini, seperti biasa kalau kalian mau estimate juga nggak masalah, sama aja ya. Cara ini lebih mudah kenapa? Karena kita nggak perlu nulisin ininya nih variabelnya. Ini kita biarkan dulu seperti ini. Okein. Nah, ini cara pertama. Cara keduanya ini dia quick estimate var. Kalau estimate var kan kalian harus tulis ya di sini ya. Apa aja di sini variabel-variabelnya. Daripada seperti itu, mending yang ini kita blok, kita open as var-nya. Nah ini kita cek ya sekarang ya. Leg structure yang optimalnya di mana sih? Ini leg structure, lalu leg length kriteria. Kita masukin misalnya 12, karena kita kan datanya tahunan ya. Nah, lihat nih yang mana yang tanda bintangnya paling banyak. Nah, tanda bintang paling banyak kan di leg 1 ya. Ini ada. Nah, kalau yang di sini di leg 10, tapi cuma ini doang nih. Cuma ini doang. Jadi kita pakai leg 1. Nah, sekarang kita akan estimate lagi ya di sininya kita pakai 1. Karena sampai leg 1 doang. Nah, sekarang ini kan model filenya. Pertanyaannya adalah apakah terjadi kointegrasi atau tidak? Nah, kita cek nih di sini terjadi kointegrasi apa enggak ya? Kita view lagi di sini. Nah, ini ada yang namanya co-integration test.
Ini asumsi-asumsinya nih. Nah, kalau kalian misalnya mau yang paling mudah asumsinya sampai ini. Tapi kalau misalnya mau semuanya kita cek, ya udah ini. Summarize 5 set of assumption. Jadi 5-5-nya kita tes. Nilai intervalnya 1 ya. Nah, lalu kita oke. Nah, ini summary-nya nih. Nah, terlihat di sini terjadi kointegrasi ya, minimal ada 1 kointegrasi nih. Ini kan number of co-integrating relation by model. Nah, berarti model ini ada kointegrasinya. Ini information kriterianya ya. Tapi cukup lihat dari sini juga enggak juga bisa. Ada 1 nih kointegrasinya. Jadi kalau ada 1 kointegrasi, kita nggak bisa pakai model VAR biasa. Nah, model VAR biasa itu harus kita munculkan vector error correction model atau VECM-nya. Ini yang tadi nih, vector error correction, VECM di sini. Karena apa? Karena terjadi kointegrasi di sini. Karena dan di awal kita harus pastikan bahwa data ini tidak stasioner di tingkat level, tapi stasioner di tingkat difference. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti estimate yang tadi, nah kita ganti menjadi vector error correction model di sini. Nih, oke. Nah, akan terlihat seperti ini nih. Nah, biasanya kalau if-use itu kan selalu dimunculkan probabilitas ya di sini ya. Nah, untuk pengambilan keputusan. Nah, sayangnya untuk yang di sini dia kan nggak muncul probabilitas. Jadi kita harus tahu nilai T statistiknya. Nah, jadi T statistik itu kan biasanya kalau untuk yang 5% kan 1,96 atau minus 1,96 di sini kan. Tapi rule of thumb-nya biasanya kita akan bilang ya udah yang nilai T statistiknya ini ya dalam kurung siku. Nah, standar error di sini. Standar error ini sebenarnya untuk mencari T statistik kan. Nah, kita lihat di sini yang signifikan itu yang mana? Yang ini ya, yang HKD di sini. Jadi HKD ke USD di sini. Nah, yang ini kan nggak signifikan. Iya ini nggak signifikan. Ini juga tidak signifikan. Jadi Hong Kong dollar ke USD-nya. Nah, kita lihat nih. Ini adalah hubungan si jangka panjangnya kalau yang di sini. Nah, hubungan yang kointegrasinya ada di sini. Nih, kita lihat yang di signifikan, ini kan tidak signifikan ya. Ini tidak signifikan, ini juga tidak signifikan. Nah, terlihat kointegrasi itu hanya terjadi di Hong Kong dollar ke USD aja. Nih, USD-nya di sini ya. Ini Hong Kong dollar nih di sini. Nah, di sini juga tidak signifikan, ini tidak. Udah ya, cuman itu doang ya. Nah, kalau dilihat dari nilai R-square-nya pun dan adjusted R-square juga yang paling tinggi yang di sini kan. Nah, itu dia. Jadi hubungan kointegrasi yang ada itu antara Hong Kong dollar dan si USD-nya di sini. Nah, sebenarnya seperti biasa nih kalau di VAR itu kan yang paling apa ya namanya? Paling kita fokuskan itu adalah bukan ke estimasi ininya nih, bukan ke output yang seperti ini, tapi kita lebih fokuskan itu ke impulse response function dan variance decomposition-nya. Nah, kalau kita sama aja sebenarnya sama VAR kemarin, bedanya VECM ini kita akan cek dulu terjadi kointegrasi atau enggak, setelah itu kita baru modelkan VECM, baru kita akan lihat impulse response-nya di sini. Nah, misalnya kalau kita pakai multiple graph atau kita mau pakai combine graph juga bisa. Coba lihat combine graph di sini. Terlalu kecil ya. Terlalu kecil di sini untuk melihatnya. Combine graph-nya nih. Nih tadi USD ini pun nggak begitu signifikan. Nggak begitu gede ya ininya ya, shocknya ini. Nah, ini dia Hong Kong dollar kan yang hitam ya, ini USD di sini. USD itu lebih dipengaruhi sama USD juga sih sebenarnya. Nah, kemudian kalau yang variance decomposition-nya masih ini.
tabel. Sebentar ya. Ini variance decomposition. Coba kita kembang. Nah, ini dia. Kalau dilihat di sini, ini hitam ini Hong Kong dollar nih, biru USD. Nah, di periode mana nih? Periode 2,5 ya di sini. Periode 2 ya di sini ya. Dia sama besar nih. 50% nih. Yang mempengaruhi si pergerakan shock di Hong Kong dollar itu sendiri. Nah, tapi lucunya di sini kalau kalian lihat ya, shock USD-nya itu semakin lama semakin tinggi ya. Sementara pengaruh pada dia sendiri itu semakin rendah di sini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Bu, saya izin bertanya, Bu. Boleh, siapa tadi nanya? Rida, Bu. Oh iya, Rida. Kelihatan nggak sih itu EViews-nya nggak ya? Kelihatan Bu sekarang. Kan kalau misalnya datanya monthly itu lag-nya itu 12 ya, Bu. Nah, kemarin kan yang tugas tuh daily, berarti lag-nya berapa, Bu? Nah, itu kan tadi saya sempat bilang kan, kalau monthly ataupun quarter kan enak ya, kita menyatakan lag-nya berapa. Nah, kalau misalnya udah kayak daily, masa kita lag sampai 365, kayak terlalu tinggi ya. Jadi di sini lebih ke arah ini aja, asumsi kita aja. Jadi kita kalau bisa ambil aja kayak lag tertinggi yang bisa kita dapetin. Sebenarnya sih di EViews kan masukin lag berapapun kan nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya umumnya by bukan by teori pun nggak ada yang suggest dia daily itu harus berapa, itu enggak ya. Nah kan ini kan untuk manfaat kan uji lag itu kan untuk mendapatkan lag optimum ya, Rida ya. Nah kita masukin aja misalnya kita coba kalau misalnya sampai lag 30. Nah di lag 30 itu kenapa 30 kan dalam sebulan kan ada 30 hari. Jadi kita harap sebenarnya ya nanti efek hariannya itu akan menghilang gitu dalam sebulan itu. Nah pas udah dimasukin nanti kan EViews kan akan memperlihatkan mana lag yang paling optimal kan. Nah, model kita kan tidak menggunakan lag 30 tapi menggunakan model lag yang optimal itu aja. Jadi lag yang kita masukkan di awal itu kayak lag perkiraan aja sih. Lag perkiraan di mana kita memperkirakan efeknya itu masih terasa. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ini sebenarnya saya mau tanya itu adalah bahannya itu kalau kalian baca di buku Brooks itu, kalian baca nggak sih bukunya? Itu dulu yang saya tanyain. Baca nggak bukunya? Buku Brooksnya itu. Diam, kalau diam berarti saya anggap nggak baca ya. Itu terlalu berat kah bahannya itu? Berat ya? Ya, memang berat. Saya juga mengakui bahwa bahannya itu untuk, apalagi kan di Poltek itu kan lebih dekat ke terapan ya, emang berat. Jadi yang saya jelaskan itu kadang banyak yang terskip juga, jadi kayak lebih ke arah intinya apa sih yang harus kita ketahui dari persamaan ini gitu kan. Dari persamaan var kan sebenarnya ada yang namanya persamaan simultan kan yang saling bolak-balik, makanya kita nggak boleh pakai regresi biasa, tapi kayak matriksnya seperti apa, kemudian modelingnya itu seperti apa, ya udahlah ya kita bisa skip aja, kita langsung ke EViews-nya aja. Nah kalau FACM berarti dia mirip VAR tapi dia memunculkan adanya error correction model karena untuk memfasilitasi long run relationship. Jadi kalau kalian bingung nih apa bedanya VAR sama FACM, kok ujinya kayaknya sama-sama aja. Nah kalau VAR itu, nah saya balik lagi ke EViews ya. Ini saya namain ini FACM ya. Vector error correction model. Di VAR itu balik ke sini yang VAR ini dia. Nih. VAR di sini kan kemarin kan kita udah uji nih sampai stabil di sini. Di awal dia sudah stationer kan tadi di tingkat awal, tingkat level tuh grupnya mana ya kemarin ya? Ini ya kalau nggak salah ya. Ini ya kalau nggak salah. Kita cek di sini unit root test level.
Nah, ini kan sudah stasioner ya. Nah, sudah stasioner berarti kita nggak bisa lanjut ke FACM. FACM itu syaratnya adalah dia tidak stasioner di tingkat level. Tapi dia di errornya, ya errornya dia stasioner. Tapi di tingkat tingkat variabelnya itu dia harus tidak stasioner di tingkat level. Dia harus ada stasioner itu di tingkat difference. Entah itu difference 1 atau difference 2 nggak masalah. Intinya kalau misalnya dia sudah stasioner di tingkat level, nah berarti tidak diperlukan difference kan. Nah kalau tidak diperlukan difference berarti tidak diperlukan persamaan FACM. Kan persamaan FACM kan dia pakai delta ya sebenarnya. Tidak diperlukan error correction model. Nah kemudian ada satu lagi nih, misalnya nih, ini misalnya ya, misalnya kalau saya uji ini itu dia tidak stasioner di tingkat level, tapi dia stasioner di tingkat difference. Apakah kita lanjut VAR atau FACM? Kita lanjut ke VAR dan FACM. Kita coba dua-duanya. Tapi pas di VAR ini langkah-langkahnya sama nih, VAR, kemudian length kriterianya dulu kita tentukan. Ini kemarin 1 ya. Kita mulai dari awal lagi ya. Length structure-nya kita lihat nih. Ini 8 pun nggak masalah sebenarnya. Nah, kan akan terlihat di sini. Kok ini 2 sih? 2 ya di sini, kok itu 1 yang ditulis. Nah ini kan 2 nih, stasioner di tingkat 2 nih. Nah tadi leg structure-nya nih, kalau ditulis 12 dia juga akan muncul 2 juga sebenarnya, tuh kan? Tetap stasioner di tingkat 2 di sini kan. Nah sekarang kita modelkan VAR-nya kan, ini kok 1, ini 2. Ini 2, kita masih pakai VAR dulu ya. Nah ini harus kita uji lagi co-integration testnya. Nah, misalnya kita summary-in nih di sini. Ini 2 ya. Lalu kemana tadi? Co-integration. Nah ini lag intervalnya ini 2 ya. Nah ini dia kan ada nih, ada co-integrasi kan di sini ya. Nah berarti sebenarnya model VAR itu tidak cocok untuk model ini. Tapi yang cocoknya adalah FACM karena ada kointegrasi di sini nih. Ada berapa kointegrasinya? Ada 4 ya. Semua bilang ada 4 kointegrasi. Nah, 4-nya bisa apa? Bisa kointegrasi ini USD GBP, USD JPY, USD Australian Dollar, GBP JPY, GBP Australian Dollar atau JPY Australian Dollar di sini. Makanya kita harus lihat nih kointegrasinya. Kalau kemarin kan karena kita nggak sampai ke FACM, nah tahapan ini saya lengkap dulu. Sekarang kita munculkan vector error correction modelnya. Kita lihat ya, semuanya signifikan ya. Jadi memang ada 4 kointegrasi di sini. Nah, kalau yang tadi yang kita model FACM tadi kan cuma 1 kointegrasinya. Kointegration integration test ini 6 kan 1 ya, pas kita cek emang 1 kan. Nih, ini tidak signifikan, tidak signifikan, tidak signifikan, ini signifikan. Nih, di atas 2 ya. Ini ada 4 dan beneran 4 ada kointegrasi ya di sini. Nah setelah ini kita cek dulu nih. Mana tadi leg structure? Nah, di sini ya. Ini dia. Oh ini mah bukan VAR-nya ya. Ini yang VAR-nya yang tadi yang kita sudah stabil atau enggak yang di VAR-nya di sini. Nah, tapi pertanyaan saya. Ini oke. Nah, ini yang kemarin harusnya kita pakai VAR atau FACM. Kan ada kointegrasi nih di sini. Nah, kita tetap nggak bisa pakai FACM karena apa? Karena tadi dia sudah stasioner di tingkat level. Jadi tidak memerlukan differencing. Dengan persamaan vector error correction model itu, nah ini kan ada ini kan D ini kan difference nih di sini. Nah ini kan nggak perlu ada difference sebenarnya karena sebenarnya dia sudah stasioner tadinya.
gitu ya. Jadi harus tahu kapan pakai var, kapan pakai vecm. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ibu maaf mau tanya Bu. Itu tadi yang kata nominal tes statistik itu yang dibilang signifikan itu dari berapa sampai berapa Bu? Nah, sebenarnya lihat di tabel T ya. Tabel T itu kan di buku statistik ada ya. Umumnya kalau yang kita kan pakai 5% ya. Nah, 5% itu kan tes statistiknya berapa sih? 1,96 atau minus 1,96 ya biasanya kan. Nah, tapi biasanya rule of thumb-nya kayak kalau misalnya lupa nih berapa ya nilai 1, berapa ya gitu kan 1,9 berapa. Rule of thumb-nya ambillah kan kita kan pengennya tuh kalau penolakan itu kan nilai semakin tinggi itu semakin menolak. Jadi rule of thumb-nya biasanya 2. Yang 2 kan mirip. Jadi kayak daripada kalian lupa-lupa nih karena tidak diberikan probability-nya. Di sini kalau probability kan gampang banget ya lihatnya ya. Kita mau mengizinkan berapa persen error kita. Ya udah dia lebih dari 2 atau tidak. Kalau di sini kan nih yang lebih dari 2 kan cuma ini ya. Lebih dari 2 atau kurang dari negatif 2 kan dia mirroring-nya. Nah, ini kan tadi 4 kointegrasi ada 4. Di sini ada berapa? Ada 1 kan kointegrasi cuma di sini doang. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Nah, kalau sudah cukup, nah kalau kemarin kalian kan bikinnya var. Nah, kalian cek nih untuk yang sekarang. Kalian itu cocoknya model var atau model vecm yang kemarin kalian bikin ya. Nah, tapi yang kalau kemarin kan saya mintanya return. Nah, kalau sekarang nggak usah return, langsung di data mentahnya. Oke? Nggak sulit ya harusnya ya. Jadi, kalau tidak ada pertanyaan lagi, untuk absen tadi ya, saya ingetin lagi ya, jangan sampai lupa absen ya. Absen-absen yang kelewat, hubungi ketua kelas, nanti ketua kelas kasih saya rekapan 1. Jadi sampai sekarang ini siapa aja yang tidak terabsen atau seperti apa. Nah, nanti tolong ketua kelasnya rekapin di tanggal berapa, misalnya alasannya apa, kenapa tidak terabsen. Seperti itu ya, jadi direkap. Nah, setelah ini udah selesai rekapannya. Saya harap minggu depan udah nggak ada lagi yang lapor-lapor seperti ini. Oke? Nah, saya ucapkan terima kasih. Berarti kuliah hari ini selesai. Nanti kita ketemu lagi Selasa minggu depan ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu.